Gue ada orang Indo nih, ada orang Indo seumuran sekira-kira baru lulusan SMA lah. Gue tanya, weh, udah berapa lama nih? Baru bang. Oh baru, iya baru. Besok udah mulai kerja nih. Oh udah masuk. Percaya atau enggak teman-teman? Belum 1 bulan itu anak udah hilang. Apalagi kalau mental kita yang nggak bertahan ya, nggak terbiasa jauh dari keluarga, sama orang tua, sama anak istri. Gua saranin jangan ke Taiwan. Serius teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya pengen ngasih tahu teman-temannya. Sebenarnya ini udah lama pengen ngasih tahu, cuman saya belum sempat bikin video ya, karena kesibukan saya di sini kerja berangkat pagi, pulang sore ya, malam capek istirahat, dan hari-hari yang lainnya saya habiskan waktu buat keluarga. Tapi ini harus dikasih tahu kepada teman-teman ya. Karena apa? Sekarang orang-orang tuh tolak ukurnya adalah gaji di Taiwan ya. Gaji di Taiwan sekian-sekian, nah, sehingga teman-teman tergiur. Bahkan ada yang mengorbankan sawahnya untuk digadai, bahkan dijual, dan juga tanah orang tuanya atau sertifikat rumah orang tuanya. Sangat disayangkan banget teman-teman ya. Sebelum itu menyesal, teman-teman dengerin video ini, jangan di skip supaya teman-teman jangan menambah hutang ya. Lebih baik kalau ada pekerjaan, bekerjalah di Indonesia ya, karena di sini itu adalah bener-bener seperti kita bermain luduk. Tahu bermain luduk? Kalau bahasa Jawanya kuclak gitu. Jadi kita punya uang, kita pasangkan ke satu pasangan tersebut. Kalau dapat ya alhamdulillah, kalau nggak dapat ya wassalam teman-teman ya. Seperti itulah resiko-resiko di sini teman-teman. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Di sini itu teman-teman, saya itu sering-sering sharing sama orang yang baru datang, yang orang yang udah lama, orang yang udah setengah jalan, dan suaranya seperti ini nih teman-teman, dengerin ya. Jadi saya ini di sini alhamdulillah udah setahun teman-teman ya, dan saya udah bisa membandingkan atau menyesuaikan. Oh ternyata modal sekian yang saya keluarkan itu untuk balik modal sampai untung itu ternyata butuh waktu yang sangat lama teman-teman ya. Apalagi kalau mental kita yang nggak bertahan ya, misalkan kita tuh nggak terbiasa jauh dari keluarga, sama orang tua, sama anak istri. Gua saranin jangan ke Taiwan. Serius teman-teman, jangan ke Taiwan. Itu saran saya ya. Apalagi sampai modalnya modal hutang ya, hutang ke bank atau jual sawah, jual tanah punya orang tua. Wah, siap-siap hilang tuh ya. Nah teman-teman, jadi saya ini sharing-sharing sama orang-orang yang baru datang. Bahkan sebelum sharing orang itu udah hilang. Ngerti nggak? Jadi mereka itu datang nih di mes baru, di bawah mes kan ada 3 lantai, di atas setengah mabau. Gua ada orang Indo nih, ada orang Indo seumuran sekira-kira baru lulusan SMA lah. Gue tanya, weh, udah berapa lama nih? Baru bang. Oh baru, iya baru. Besok udah mulai kerja nih. Oh udah masuk. Percaya atau enggak teman-teman? Belum 1 bulan itu anak udah hilang. Belum 1 bulan tuh anak udah hilang. Gua nggak tahu itu anak hilang itu entah itu kabur, entah itu pindah mes, nggak mungkin karena sepedanya masih ada di bawah. Jadi hilang orangnya aja gitu. Nggak tahu itu pulang atau dipulangkan, gua nggak ngerti teman-teman. Nah bisa teman-teman bayangkan ya, dengan modal yang sangat besar, menaruhkan harapan di Taiwan agar modal itu kembali bahkan untung, dan akhirnya apa? Bayangin teman-teman, pulang tanpa membawa apapun ya. Terus gimana itu bang modal? Itu urusannya lain lagi dah. Gua nggak tahu itu modal bisa dikembalikan atau enggak. Kalaupun bisa, kayaknya nggak mungkin semua ya, nggak mungkin misalkan 70 juta atau 80 juta sesuai teman-teman daftar, nggak mungkin. Paling pun negosiasi itu berapa persen, 30% atau 40% bisa dikembalikan ya. Itu resiko. Udah bayarnya lama, udah gadai sawah, gadai ini itu ya, berangkatnya nunggu jobnya lama, sekalinya udah berangkat sebentar. Nah itu ya, itu yang harus teman-teman simak. Dan kalau merujuk ke yang udah lama, mungkin yang udah lama, gue sharing juga sama yang udah lama. Itu untuk kembali modal itu butuh waktu yang sangat lama tuh ya. Butuh waktu yang sangat lama itu kembali modal ya. Kembali modal bukan untung. Dan itu pun menghadapi beberapa resiko. Ya udah bahkan nggak sedikit orang yang pindahan dari pabrik pertama. Bayangin, orang itu teman-teman,
kita di sini tuh seperti di apa ya, diintimidasi lah atau dipermainkan lah. Karena apa, kita di sini itu seakan-akan pabrik itu, wah nasib lu di tangan gua gitu loh. Nah, lu mau apa? Nah, akhirnya banyak lah yang kabur, yang nggak betah, bahkan kerja bener dianggap nggak bener. Akhirnya kan stres, beban mental, nggak sedikit juga yang resign, mengundurkan diri, bahkan pindah, bahkan kaburan. Seperti itulah contoh orang-orang kaburan, teman-teman ya. Nah, itu resiko ya. Bayangin kita mempertaruhkan modal kita 70 juta di sini, sedangkan di sini nasibnya berbeda-beda. Nah, maka dari itu teman-teman, pikirlah berkali-kali kalau pengen kesini ya, karena resikonya sangat besar teman-teman. Selain daripada dipulangkan, bisa pulang sendiri, bahkan bisa kabur, bahkan bisa macam-macam ya teman-teman. Tapi bang, ada bang yang udah lama. Oke, yang udah lama ada juga yang udah 5 tahun 6 tahun. Gue sharing-sharing ya, ada 9 tahun bahkan sampai kontak terakhir. Gue sharing sama mereka dan ternyata maaf ya teman-teman, gue sharing-sharing, entah mereka boros atau apa. Gue tanya, kenapa lu nggak balik-balik bang? Katanya sekian tahun hanya untuk balik modal ya, sekian tahun hanya balik modal. Terus lu udah dapat apa di kampung? Ya alhamdulillah untuk makan aja. Kalau untuk menjadi orang kaya sih kayaknya jauh lah ya, enggak gitu. Karena ya bisa dibayangin sama teman-teman, gaji segitu eh, buat di sini juga, buat di kampung juga ya, buat biaya-biaya hidup di sini dan di kampung teman-teman ya. Nah seperti itu. Kalau teman-teman masih maksain pengen pergi ke Taiwan, silahkan, itu hak teman-teman ya. Tapi saya sarankan, kalau ada pekerjaan di Indonesia, kerjalah di Indonesia. Atau kalau ada misalkan teman punya kesempatan ke luar negeri lainnya, silahkan, misalkan ke Jepang atau ke Korea, saya sarankan ke situ ya. Karena kalau untuk di sini, eh, saya tidak menyarankan teman-teman. Kalau untuk ke Taiwan saya tidak menyarankan karena risikonya sangat besar. Selain nanti teman-teman di sini antara betah nggak betah ya, setelah itu cocok nggak cocok sama pabriknya, bisa dipulangkan atau pulang sendiri ya. Ya mungkin itu gua nggak tahu ya risiko-risiko di luar negeri lainnya, tapi saya sarankan kalau di sini itu resikonya sangat besar teman-teman. Dan kalaupun kita betah di sini, itu resiko untuk kembali uangnya itu sangatlah butuh waktu yang lama ya. Nah ya, 1 tahun belum tentu kembali modal, bahkan 2 tahun belum tentu kembali modal ya. Ditambah lagi job lagi pada sepi. Mungkin teman-teman udah denger lah ya tentang gimana job rame atau sepi, teman-teman udah pada denger ya. Ternyata keluar-keluar di sosial media, pabrik job Taiwan gak baik-baik aja tuh ternyata bener teman-teman ya. Pabrik itu alias lagi nggak rame atau sepi. Kembali lagi kepada teman-teman, kalau teman-teman memang sudah mendaftar, silahkan. Nah, mudah-mudahan teman-teman dapat pabrik yang bagus dan teman-teman betah ya teman, dan dapat ada rezeki di sini ya. Tapi gua nggak mendoakan teman-teman buruk ya. Yang pengen berangkat silahkan saja, semoga nasibnya baik ya teman-teman. Tapi ini kan saran saya pribadi saran saya buat teman-teman. Kalau misalkan ada kerja di Indonesia aja, sayang uangnya, sayang modalnya ya. Apalagi sampai menggadaikan sawah, sertifikat ini itu ya, nanti berat untuk menebus itu. Jadi bukannya kita kerja menikmatin hasil, malah untuk membayar hutang-hutang itu ya. Oke, buat teman-teman, sekali lagi saya sarankan, kalau ada pekerjaan di Indonesia, kerjalah di Indonesia ya. Tapi kalau pengen keluar negeri yang lain saja, misalkan Jepang atau Korea ya. Tapi kalau memang udah terpaksa mau ke sini, ya silahkan, semoga mendapatkan yang terbaik. Itu aja pesan dari saya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.